Keluarga saya itu pertama saya yang sakit. Setelah sembuh pindah ke istri saya. Setelah sembuh pindah ke anak-anak saya. Kadanglah itu terus itu pengaruhnya ke sifatnya yang mula, yang punya itu ya seperti burung itu. Gini kan dangak terus itu. Nah, orang itu biasanya nggak sombong, omongannya jatuh saya di sana punya seperti itu. Ya boleh dicoba, nggak apa-apa. Bisa dibuktikan ya nanti. Kalau memang tidak ada apa-apa ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang punya bisa disaringkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta Kung Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya dengan channel Epra Bintang. Di video malam hari ini saya akan membahas burung perkutut yang tidak boleh dipelihara. Banyak sekali jenis-jenisnya. Dan pada malam hari ini saya dengar ada jenis burung katurangan Bromo Sulur. Dan seperti apa jenis burungnya nanti kita akan mencari tahu sama Pak Medianto. Beliau ini paham betul dengan jenis-jenis burung yang boleh dipelihara dan tidak boleh. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like dan komen. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Lanjut saja kita dengar cerita dari Pak Medianto ini seperti apa pengulasannya. Monggo Bang. Ceritanya begini Mas. Sebelumnya saya minta maaf. Saya pun masih belajar. Mungkin yang di luar sana saudara-saudara kita yang lebih tahu atau lebih mengerti. Saya mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Mas mengenai perkutut katurangan Bromo Sulur. Mungkin ini jarang orang yang mengerti. Saya baru dengar dari teman-teman itu katanya ada ya Pak Bromo Sulur. Dan ciri-cirinya itu tapi belum tahu gitu loh. Bromo geni sing ngakeh. Yang kebanyakan tuh Bromo geni kan. Itu kan masih jarang. Bentuk fisik kan mungkin kelihatan, tapi Bromo Sulur itu katanya begini tuh nggak percaya gitu loh. Kalau Bromo Sulur dulu itu pernah Mas, saya itu merawat. Makanya sampai sekarang saya tidak berani merawat. Itu karena itu terjadi kepada saya sendiri, termasuk keluarga saya sendiri, rumah tangga saya sendiri. Itu sebenarnya kalau yang berani tidak apa-apa sih dirawat, tidak apa-apa. Itu kalau mengenai ciri-cirinya, itu warna tubuh itu sama sih, sama perkutut biasa sama. Cuma bedanya dia kalau buang kotoran, itu kotorannya itu selalu basah. Itu ada dua versi. Basah, biasanya ada orang yang nanti saya takutkan gini. Nanti ada yang punya kotorannya basah, wah ini Bromo Sulur, aku gak wani ingu. Itu nanti keliru. Bromo Sulur itu basah, waktu buang kotoran itu ada 50% ada yang kembali ke duburnya. Istilahnya kayak cacing, tapi itu bukan cacing. Bari apa ya? Ngolor balik. Nah, itu yang separuh yang 50% jatuh, ya yang 50% masuk ke dubur lagi. Nah, habis itu dia pasti paruhnya itu ke arah dubur. Berarti didis lah istilahnya. Nah, itu Bromo Sulur. Itu memang jarang orang tahu. Itu kalau dia itu ingin lihat lama mantonya. Mungkin kebanyakan itu jarang memantau Pak mungkin. Karena kan biasanya kan kalau burung keluarkan kotoran kan sudah nggak mungkin kan orang kita memantau terus begini Pak, seperti imbal baliknya itu loh, keburukannya itu seperti apa? Keburukannya gini Mas, kalau keburukan yang saya alami itu dulunya awalnya saya itu tidak percaya sebenarnya. Nah, karena saya itu percaya cuma jodoh, rezeki, sama pati. Itu Gusti Allah ingkang yang menentukan Gusti Allah. Tapi ini pada waktu itu saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau itu Bromo Sulur. Nah, secara tidak langsung
keluarga saya itu pertama saya yang sakit, setelah sembuh pindah ke istri saya, setelah sembuh pindah ke anak-anak saya, gitu terus. Berarti itu membawa penyakit ya Ya, istilahnya. kayak kalau mungkin itu virus atau gimana saya kurang tahu. Kalau ciri-cirinya seperti itu sih, kotorannya kembali separuh, 50% atau ada yang narik. Kayak ada cacingnya tapi itu bukan cacing. Itu mestinya seperti itu. Itu pun terjadi di tempat saya ini. Kalau untuk menunjukkan burungnya sudah saya lepas. Makanya saya tidak berani ngerawat itu. Kalau mungkin dari saudara-saudara yang di luar sana mungkin ingin membuktikan ya silahkan, tapi harus kuat. Tapi untuk burung itu sulit dicari atau memang Itu biasa anu, ada gitu loh. itu ibaratkan gini, ibaratkan apa ya, ibaratkan itu pusaka. Pusaka. Jadi Tidak sembarang Nah, orang bisa. kalau dicari akan sulit, tapi tahu-tahu ada di situ. Jadi seperti nggak sengaja lah. Iya. Kalau kita sengaja cari, dia akan sembunyi. Kasarannya seperti itu. Berarti Itu. masuk katuragan Pak. Iya, itu masuk katurangan terlarang. bromosulur. Bromosulur. Yang burung yang Dihindari ya. ya itu yang benar-benar dihindari. Karena itu akan berpengaruh di kesehatan ternyata. Terutama di kesehatan di Di kesehatan itu sering sakit-sakitan, tapi tidak sampai ke meninggal. kematian. Itu kalau bromosulur. Oh, bromosulur berarti katanya saling terkena penyakit itu Penyakit. sekitar keluarga Pak. Heeh. Oh, oke. Nanti yang ada di rumah itu pokoknya. Makanya kan yang saya takutkan nanti tidak semua burung terus kotorannya basah itu bromosulur, bukan. Berarti tidak semua Pak nih. Tidak semua. Yang ada itu yang seperti ada cacing gitu. Seperti ada cacing. Kan saya takutnya gini, nanti ya, teman-teman kita yang di sana melihat ini tayangan ini nanti disamaratakan itu kan kasihan. Ya, katanya burung mete itu dikatakan nanti bromosulur. Bromosulur kan Dan gitu. ciri-ciri yang tepat itu kalau keluarkan kotoran itu seperti cacing tapi terus kembali Pak ya. Itu tepat sekali bromosulur. Bromosulur. Itu yang pernah yang saya alami seperti itu. Kalau sama Bromo Geni. Kalau bromogeni itu beda. Kalau Beda, Pak. bromogeni itu aura di rumah tangga itu yang namanya geni. Geni itu kan api, Oh, bara api, yang gitu. Jadi sifatnya panas. panas. Jadi masalah sekecil apapun akan membesar dia. Itu bromogeni. Bromo Gede. Nah, ciri-cirinya ya semu-semu merah bulunya. Itu kalau terkena sinar matahari. Berarti dilihatnya pas terkena sinar hari Nah, matahari itu pagi. warna setengah Jam 9 jam 10 lah itu baru kelihatan. Bromo Itu Geni. bromogeni. Kalau untuk tanda bromogeni itu kan jelas. Yang Kalau kalau bromosulur itu kan jenis Nah. burungnya itu kan sama. sama. Kan kita seperti orang awam kan nggak tahu jenis burung-burung kan, beli di gropelan asal beli saja. Nanti itu kan kasihan juga. Iya. Makanya kebetulan kalau ada teman-teman yang mengenal bromosulur itu malah beneran kita bisa memberitahukan karena berdasarkan pengalaman saya sih. Tidak tahu mungkin dari teman-teman yang di sana ada yang seperti itu, saya tidak tahu. Ini asli pengalaman Mbak Mirdianto. Oh iya, pengalaman saya sendiri. Bromosulur. Bromosulur itu kebanyakan kotorannya bau. Bau. Kalau burung-burung biasa kan tidak bau. Walaupun numpuk tidak berbau kalau kutub. Kalau kutub ini, Nggak tapi ini berbau. beda Pak ya. Padahal ini beda. Berbau wis. Oh, berbau. Berbau. Mungkin Ini itu ya. pembawa virus atau gimana saya tidak tahu. Salah satu burung yang harus dihindari ya. Soalnya kan ya itu tadi kan jenis burungnya sama. Untuk teman-teman juga harus hati-hati kalau membeli burung di gropeokan itu
pertama itu harus jeli, Mas. Iya, Nggak langsung harus asal. teliti. Berarti dari kotoran itu bisa tahu ya, dari kotoran bisa Pak ya. Mm-mm. Kalau foto kan rata-rata enggak bau. Kalau itu pasti bau Pak ya. Itu pasti tahu. Oh, berarti ya teman-teman Mungkin itu burung pembawa virus atau gimana, saya nggak tahu itu. bisa jadi Pak, bisa Ah. jadi. Ya satu keluarga bisa gantian Gantian, gantian sakit. semua serentak sakit semua enggak. Gantian. Gantian. Pak. Ini Oh. sembuh ganti lagi, ini sembuh ganti lagi gitu. Iya. Iya kalau sini sumbernya gede, berobat terus, dokternya yang kaya, sini yang kere ya. Kan gitu. Tapi semenjak itu terakhir kapan itu, Mas? Waktu punya burung Bromo. Itu tahun saya sudah masuk di sini tahun 98, berarti tahun 2003 2003. saya punya itu saya masih punya anak satu. Lama itu rawat burung, Lama. Itu pun saya nggak ngerasa. itu di tetangga saya yang punya sebenarnya. Dia bunyi, terus saya beli gitu loh kan. Kebetulan di situ kok sakit terus ya. Tapi saya itu Belum sadar Pak. belum sadar kalau ternyata burung itu berpengaruh seperti itu. Nah setelah itu saya tuh punya kenalan yang lebih tahu tentang kutut. Nah itu almarhum sudah Pak Wasito itu. Itu Bromo Sulur itu memang sudah ada namanya atau dinamakan sendiri sama yang dulu-dulunya itu? Mungkin itu dari nenek moyang sudah dikasih istilahnya, kalau nama kan tenger Mas, tanda. Soalnya kan jarang sekali ya. Jarang Bromo sekali. Sulur itu jarang sekali. Saya lihat-lihat di teman-teman yang punya itu kebanyakan kan ada yang Rondo Semoyo lah, yang atau gitu banyak gitu. Kalau yang Bromo Sulur itu masih jarang. Kalau Rondo Semoyo itu katurangan bagus. Itu kalau menurut orang-orang sih. Oh, namanya Rondo kok Semoyo. Kalau Pak, sebenarnya kalau katurangan sih paling harus dihindari itu menurut Bapak itu berapa? Kalau paling dihindari Banyak ya Mas. Saya sampai lupa. Pokoknya yang saya ingat-ingat yang saya mudah untuk mempelajari. Yang apalagi yang pernah saya alami. Nggih, sing Itu sepatok bangkrut buat saya. Maksudnya Dandang Lak, terus Bromo Sulur, terus apa itu Bromo Geni. Bromo Geni. Nah, itu hampir sama. Cuma kalau Dandang Lak itu pengaruhnya ke sifatnya yang mula, yang punya itu ya seperti burung itu. Gini kan dangak terus itu. Nggih. Nah, orang itu biasanya nggak sombong, omongannya jadi sombong. Oh, berarti mencerminkan karakter orangnya, Pak. Iya, Oh. karena nggak tahu ya. Itu terjadi karena sini sendiri loh. Oh, gitu, Pak. Oke. Dan itu kan kayak kemarin kan banyak tanya-tanya itu, Pak. Kok dandannya lah. Baru tahu. Ternyata itu hampir sama dengan orang yang punya, ya, Pak. Jadi Karakternya. dia itu membawa karakter itu. Oh, Nanti orang yang merawat akan terbawa oleh itu. tapi sombong, Pak. Sombong. Makanya kan dia kan dangak ini. Nggih. Istilahnya orang lihat atas terus, nggak lihat bawah. Nggih. Jadi bersifat sombong. Mulai dari dia gaya bicaranya, terus cara istilahnya penampilannya. Padahal orangnya kalau dilihat ekonominya menengah ke bawah, tapi penampilannya itu terjadi loh pada saya sendiri. Iya, Pak. Kemarin ada pertanyaan dan dia punya bilang dari sampai sekarang guys gak apa-apa, gak ada efek dari Bapak. Dari perkataan itu kan mencerminkan dia sendiri, Pak. Seperti burung itu. Iya. Benar Bapak sih. Sombong. Benar Pak Wil. Tapi ada juga yang gini, Pak, kalau merawat burung itu sampai harus cari burung yang apa itu namanya, yang dingklu itu loh, yang bertunduk ini loh. Nggih. Itu burung apa itu namanya? Katurangan apa itu? Noroyono atau gimana? Noroyono apa ya? Lupa saya itu namanya. Itu harus merawat itu karena gandengannya, yang satu dangak, yang satu dingklu.
Oh, Jadi, biar imbang Pak ya. Imbang Imbangi. gitu loh. Oh, oke. Itu katanya teman saya sih. Oke. Nggak tahu itu entah benar atau saya salah, saya nggak tahu. Karena saya sudah nggak berani merawat seperti itu. Dan nanti saya dapat yang dandang lah, yang cari yang itu nanti yang di Sama itu. susah. Susah enggak repot. Tinggal Karena kan kasih ya. kalau enggak terjadi seperti itu, tetap saya ternak, wong itu bagus burungnya. Oke. Ya seperti halnya Bromosulur itu pertama kali saya kenal berkutub. Malah pertama Pak. Yang pertama itu di depan saya itu ada orang tua, istilahnya dukun lah, punya perkutut satu. Itu saya beli 250. Waktu itu Pak. Waktu itu enggak tahu kok imbasnya seperti itu. Saya sakit, istri saya sakit. Kalau sembuh ganti istri saya. Terus istri saya sembuh ganti anak saya. Habis anak saya kalau nah gitu. Akhirnya saya itu teman saya namanya almarhum Pak Wasita itu datang ke rumah. Terus saya cerita, apa karena weton saya Pak? Saya kok sakit-sakitan. Enggak. Terus dulu saya lihat burung kutubnya itu. Dilihat tuh ternyata ini Bromosulur. Apa Pak tengernya? Tandanya apa? Iki loh, kotorannya basah. Kalau buang air itu ada 50% ada yang naik. Ada yang balik. Ada yang balik, ada yang 50 jatuh. Nah, oh, iki lepaskan aja burung ini. Langsung Ini lepas. langsung saya lepas wis. Jadi setelah Bapak lepaskan itu sudah nggak terjadi itu? Tidak terjadi. Yes, sakit lumrah biasa lah. Memang dengan burung tersebut ya? Tidak gonta ganti gitu loh. Dulu memang saya awalnya tidak percaya. Kalau sudah Saya sampai bosen dokternya. Bolak balik, gonta ganti. Sampai kok kerasan Pak. Seperti itu. semua kembali ke masing-masing Pak. Mungkin saudara-saudara yang di sana punya seperti itu, ya boleh dicoba, nggak apa-apa. Bisa dibuktikan ya nanti. Kalau memang tidak ada apa-apa ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang punya bisa disaringkan di komentar. Nanti buat teman-teman yang punya jenis burung tersebut bisa langsung nanti komentar. Ya mungkin rezeki lah kalau dapat burung itu sampai tidak terjadi apa-apa lah ya. Itu hebat. Karena bukan kebanyakan ya, mungkin masih Pak Mudianto ya yang pernah memelihara itu. Kalau saya cerita gini kan yang pernah saya alami aja, Mas. Karena saya sendiri juga baru dengar itu Pak, Bromosulur itu. Katanya itu memang ya baru dengar tapi banyak yang cerita gitu loh. Kalau Bromosulur itu wah jangan dipelihara ini. Katanya membawa malapetaka gitu. Malapetaka seperti apa? Berhubung Pak Mudianto ini kan pernah mengalami. Jadi bisa dibuktikan. Jadi untuk teman-teman ya hati-hatilah kalau main di burung, harus teliti, jangan asal beli aja. Terus kalau fisik itu kalau orang awam dikira itu burung cacingan. Oh, Nanti bulunya tidak bisa rapi. nggak bisa rapi. Tidak bisa rapi, walaupun dimandikan dengan apapun tidak bisa rapi. Oh, gitu. Saya merawat itu lebih dari 2 tahun itu. Wah, lama Pak. Lama, sakit-sakitan terus. Tapi tetap saya tidak percaya. Kalau sudah diberikan oleh Ya kalau tidak ada teman saya yang lebih tahu, mungkin saya rawat terus gitu loh. Iya. Gitu. Nah ternyata ada yang mungkin tetap yang sana yang ngatur. Ya, kita kan cuma menjalankan saja. Tidak tahu rahasianya sana. Saya mau dibuat apa saya tidak tahu. Kok tahu ditemukan sama Pak Wasito itu. Itu pun saya baru kenal. sudah almarhum Pak. Sudah almarhum. Ya itu yang ngajari saya berkutut. Terus mengenai suaranya. Terus nanti warna gini jangan. Itu ya orang itu. Karena itu saya pegang. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Kalau yang lain-lain kan ada yang cerita yang burung magung malam hari. Iya. Nah, Saya sering dengar tuh Pak.
ada yang manggung ketika malam sekitar jam 12 ke bawah lah. Itu membawa aura-aura yang mistis katanya, kadang sampai ada penampakan itu. Apa memang benar itu? Kalau penampakan sih itu belum pernah saya. Ya. Saya tuh pernah punya burung itu tapi tidak pernah penampakan. Cuma kejadian yang istilahnya yang tidak kita harapkan memang ada. Istilahnya mengingatkan. Itu kalau apa Pak? kalau versi saya loh ya, burung itu burung bagus. Nah, sebelum kita ada kejadian yang tidak enak, entah itu perasaan, entah itu dari tubuh kita luka, dia itu mengingatkan. Makanya itu pun saya tidak percaya awalnya. Setiap dia manggung, besok saya hati-hati mulai dari tingkah laku saya. Itu hati-hati sampai ngomong saya hati-hati. Bahkan saya tidak berani keluar, istilahnya tidak kerja wis. Ya di rumah aja. Itu katanya kalau dulu ya orang-orang kuno dulu itu burung pembawa sial katanya gitu. Padahal itu burung pertanda, Burung dikasih pertanda. Kalau saya rasakan seperti itu sih. Memberi tanda yang Sebenarnya itu kasih tahu. Jangan keluar nanti ada masalah gini, sebenarnya. Biar lebih hati-hati, Pak. Biar lebih hati-hati dari omongan dan tingkah laku kita. Itu kalau dari saya loh, Mas. Mungkin dari yang lain saya nggak tahu. Niku sing yang Bapak pernah punya itu manggungnya jam berapa, Pak? Jam 1. Jam 1. Cuma kan jam 12 malam itu mulai manggung. Toh itu enggak terus. Enggak terus. Mau gampangan apa? Kalau ada mau kejadian apa? Dia bunyi. Baru bunyi. Tapi bunyinya cuma 3 kali. Paling banyak 4 kali. Berarti enggak terus, Pak? Enggak terus. Berarti benar-benar bertanda ya. Ya, Tapi hati-hati. kebanyakan ya memang seperti itu tanda-tandanya kan yang ini katorangkan itu ada yang dari fisik itu termasuk dari bulu, warna bulu itu kan kelihatan dari fisik. Terus ada yang dari suara. Oh, ada Pak ya? Ada lah, seperti manggung malam hari itu kan suara. Itu kan juga termasuk katorangkan. Tanda. Terus ada yang dari itu termasuk fisik ya, kotoran itu ya. fisik. Fisik. Dari Fisik dan suara. Itu kalau menurut dari saya yang saya alami loh. Saya bukan patokan sama apa itu yang namanya itu Kitab. Kitab. Kan banyak sekali sekarang itu penafsirannya ada berapa? 4 ya, sekitar 4 ya. Menurut penafsiran orang-orang pakai kitab itu. Lah kitab sendiri kan itu kan beda-beda buatan manusia toh, iya. Mas. Toh dia pun yang menciptakan juga mungkin juga dia tuh juga merasakan lah. Akhirnya dituangkan di situ, dibuka. Istilahnya dia tuh kasih tahu untuk generasi penerusnya. Ya mungkin dari generasi penerusnya ada pengalaman lain-lain. Seperti saya ini kan ada pengalaman lain loh. Jadi tidak semua burung itu bisa dijadikan patokan ke kitab ya, Pak. Kadang 4 kitab bisa sama, atau kadang 1 kitab 3 kitab tidak sama gitu pengertiannya. Tapi semua balik lagi ke kita sendiri. Nah, asalkan kita rawat saja dengan baik mungkin ya tidak terjadi apa-apa. Terus kita percaya cuma satu lah, sama Maha Penciptanya itu. Kita merawat burung itu bukan senang pada burungnya, kita mengagumi Sang Penciptanya. Pesan-pesannya Pak? Dan gitu. Pesan-pesan buat teman-teman, Pak. Untuk pesan-pesan buat teman-teman yang di sana, yang penting percaya bahwa jodoh, rezeki sama kematian tuh sana yang ngatur, yang Maha Kuasa, bukan perkutut. Cuma itu pesan saya. Siap. Terima kasih Pak Mir. Ya, sama-sama. Oke, sekian dulu video dari saya dan selamat malam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.